Halo semuanya, kami dari kelompok 11 dari program studi Hospitality dan Pariwisata. Saya James dan di kelompok saya ada Rafinda, Jovanka, dan Arya. Di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang recreation serta definisi rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap, dan mental, yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Rekreasi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Rekreasi sangatlah bermanfaat karena bisa menghilangkan rasa penat, stres, lelah, dan lain-lain. Berrekreasi juga bisa menjadi salah satu kegiatan untuk mempererat hubungan keluarga atau juga mempererat hubungan pertemanan. Dengan rekreasi, ada komunikasi di antara anggota keluarga atau teman-teman dan juga ada kegiatan-kegiatan yang memicu untuk saling memecahkan masalah bersama. Berkualitas untuk mengisi liburan. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan. Adapun juga yang namanya rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Rekreasi aktif adalah suatu bentuk kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga seperti orang yang melakukan kegiatan ini ikut terlibat aktif dalam kegiatan rekreasi. Ciri-cirinya adalah seperti bermain tenis, bowling, golf, bersiar, berenang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah rekreasi pasif. Sebaliknya dari rekreasi aktif, rekreasi pasif adalah sebuah rekreasi yang kegiatannya tidak banyak mengeluarkan tenaga, seperti menikmati pemandangan, makan minum, membaca buku, menyantai, menonton pertandingan bola, dan lain-lainnya. Selamat siang, Sarkoku Gali. Saya Rafinda Dwi Aprilianti. Saya akan menjelaskan rekreasi aktif di Taman Mini Indonesia Indah, The Lodge Maribaya, dan Farmhouse Lembang. Yang pertama itu ada Taman Mini Indonesia Indah. Di Taman Mini Indonesia Indah itu terdapat anjungan daerah. Anjungan daerah merupakan bangunan adat tradisional yang berasal dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Rumah adat tersebut dibangun sesuai ciri khas, bentuk, dan ukuran menyerupai bangunan aslinya. Yang kedua itu ada Taman Flora dan Fauna. Taman Flora dan Fauna di Taman Mini Indonesia Indah itu terdiri dari Taman Apoti Hidup, Taman Melati, dan Taman Legenda Keongmas. Selanjutnya saya akan menjelaskan The Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya merupakan wisata alam yang menyediakan fasilitas berupa glamorous camping atau camping mewah atau biasa disebut glamping. Yang pertama itu ada Camp and Village. Fasilitas atau atraksi utama dari The Lodge Maribaya adalah glamping. Adapun 4 tipe tersebut antara lain Fun Camp, The Village, Villa Kayu, dan Standard Camp. Yang kedua itu ada Fun Rides. Selain glamping, The Lodge Maribaya juga memiliki wahana lain yang menarik untuk dicoba wisatawan. Ada ayunan tinggi di wahana Valley Swing, Mountain Swing, dan Extreme Swing. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan Farmhouse Lembang. Di Farmhouse Lembang itu ada Rumah Hobbit. Rumah Hobbit adalah salah satu objek terfavorit yang ada di Farmhouse. Desainnya unik dan mungil, dibuat mirip seperti rumah Hobbit yang ada di film-film. Yang kedua ada tempat wisata dan sewa kostum bergaya Eropa. Dengan kostum ini kamu bisa merasakan sensasi berada di daerah pedesaan Eropa tanpa harus pergi ke daerah Eropa aslinya. Satu setel kostum ini disewakan dengan harga 75.000 per jam. Yang ketiga itu ada Gembok Cinta. Biasanya spot ini banyak digandrungi para pasangan suami istri maupun muda-mudi yang mau saling mengunci perasaan masing-masing. Sekian dari saya. Selamat siang.
Saya Jovanka Nesya dengan NIM 19200123 akan memberikan contoh mengenai rekreasi pasif. Rekreasi pasif yang pertama adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan kawasan konservasi dari pohon mangrove yang terletak di Pik, Jakarta Utara. Hutan mangrove ini merupakan kawasan budidaya pohon tembakau yang juga dijadikan tempat wisata oleh pengelolanya. Di tempat wisata ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas selain hanya berkeliling melihat-lihat hutan mangrove. Di sini ada 7 fasilitas yang bisa digunakan oleh pengunjung. Yang pertama, pengunjung bisa menggunakan penginapan. Kemudian ada kantin lesehan sebagai pusat makanan. Kemudian ada jembatan untuk tempat-tempat berfoto. Kemudian ada wisata air menggunakan perahu atau speedboat. Kemudian ada area bermain anak, ada tempat bersepeda juga bagi yang ingin menggunakan sepeda. Kemudian yang kedua, ada hutan kota yang terletak di Gelora Bung Karno. Hutan kota ini merupakan tempat wisata untuk keluarga ataupun teman-teman yang ingin berpiknik atau menikmati ruang terbuka hijau. Karena di Jakarta sendiri sudah jarang ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Untuk itu, hutan kota bekerja sama dengan pelataran hotel menyediakan tempat ruang terbuka hijau untuk bisa dinikmati oleh keluarga dan teman-teman saat bersantai. Kemudian yang terakhir ada Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium merupakan tempat wisata untuk melihat binatang-binatang di bawah laut ataupun reptil-reptil atau berbagai jenis burung-burung juga yang ada di Indonesia sendiri. Jakarta Aquarium merupakan tempat yang cukup baru dan cukup terkenal karena tempatnya masih lumayan bersih dan bagus untuk dikunjungi, serta sangat menarik untuk menjadi spot-spot foto. Kemudian selain melihat hewan-hewan tersebut, kita juga dapat menyaksikan berbagai pertunjukan seperti ada pertunjukan Putri Duyung, ada atraksi memberi makan hewan buas seperti hiu, dan juga ada arena menonton 4 dimensi yang tidak kalah menarik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Anggala Prasetyo dengan NIM 19200251 dari program studi Hospitality dan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan atraksi yang dapat menjadi event tetap di 6 rekreasi yang sudah teman saya jelaskan. Yang pertama, di Taman Mini Indonesia Indah terdapat Taman Keong Mas yang memiliki atraksi arkeolog cilik. Rekreasi yang satu ini cukup bagus untuk dikembangkan menjadi event tetap di mana pasar anak-anak di Taman Mini Indonesia Indah yaitu sangat banyak. Kedua, ada Lodge Maribaya. Di Lodge Maribaya tidak hanya ada rekreasi yang disebutkan teman saya, ternyata ada rekreasi Gontole yang dimana bisa dijadikan event tetap yang bisa di atraksi ekstrim, yaitu tidak semua atraksi tersebut dapat ada di Bandung. Ketiga, yaitu Rumah Hobbit. Di Rumah Hobbit ini memiliki rekreasi aktif, yaitu memetik buah stroberi, yaitu sangat jarang ditemui kembali di Indonesia ataupun di Bandung. Keempat, itu ada hutan mangrove. Dengan adanya hutan mangrove itu sendiri, dapat dijadikan event tetap yang dibungkus dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti jembatan dan atraksi sepeda untuk mengelilingi hutan mangrove itu sendiri. Yang kelima, ada hutan kota Gelora Bung Karno. Salah satu event yang paling sering digunakan dan permanen yaitu adalah piknik di hutan kota yang difasilitasi oleh pemerintah dan pihak hotel, sekitar pihak hotel. Keenam, Jakarta Aquarium. Event yang dapat menjadi permanen di Jakarta Aquarium yaitu adalah
atraksi memberikan makanan kepada hiu, yang dimana rekreasi ini atau atraksi ini adalah hal ekstrim yang jarang ditemui di Indonesia maupun di ibu kota. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.